Awalnya saya tertarik dengan pertanian atau bertani. Pertama-tama saya adalah seorang sarjana ilmu pemerintahan. Saya pernah honor juga di pemerintahan selama 4 tahun. Tapi karena kondisi ekonomi, gaji per bulan juga tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga, dan saya berhenti dan terjun ke dunia pertanian. Di sini pertama itu saya bercocok tanam tanaman tomat. Di sampingnya itu saya juga menanam cabai ke jumlah yang kecil. Saya mau coba cabai rawit Nona ini dengan jumlah kecil. Ternyata harganya itu lumayan, per kilonya bisa sampai 70.000. Saya menanam cabai dengan jumlah pohon itu 1.500 pohon. Sampai saat ini saya sudah panen yang ke-20 kali. Saya tertarik dengan tanaman terong. Lepas saat ini selain cabai rawit Nona, saya juga menanam terong. Karena untuk saat ini di kota Ternate lumayan penghasilan terong, karena hitungan kasarnya itu per buah 1.000. Jadi saya melihat bahwa untuk saat ini untuk budidaya terong itu kalau jumlah yang besar dan banyak, maka penghasilan juga semakin besar. Makanya sehingga saya tertarik selain cabai Nona, saya juga menanam terong, dimana untuk mencukupi ekonomi keluarga saya. Ini terong saya berusia 1 bulan 4 hari setelah turun tanam. Dimana itu tips untuk menanam terong, kita merendam selama 12 jam. Setelah itu kita bungkus dengan tisu selama 3 hari. Setelah itu benihnya sudah punya cangkang, kita menaruhnya di koker. Setelah usia 30 hari kita turun tanah. Turun tanah itu sampai saat ini sudah berusia 1 bulan 4 hari. Jadi dimana ada daun-daunnya itu saya pangkas bertujuan agar tidak berbahaya untuk tanaman. Karena kenapa di sini terjadinya jamur ketika dahan daunnya itu terlalu rimbun. Yang kedua, nutrisinya itu ketika dahannya kita lepas itu lebih cepat untuk pembesaran terhadap buahnya itu. Ini saya lakukan pemangkasan daun ini. Itu bertujuan yang pertama, satu, apabila cuacanya ekstrim musim hujan itu lebih cepat terjadinya jamur pada bunganya terong. Yang kedua, agar nutrisinya lebih cepat diserap oleh buah atau bunga tersebut. Makanya kenapa dilakukan pemangkasan, karena itu dua faktor tadi. Yang kedua, liannya lebih bersih, lebih bagus. Nah, ini seperti ini. Ini kan pengaruhnya ketika curah hujan tinggi, dahannya terlalu banyak, akhirnya bunganya gugur. Itu contohnya seperti ini. Makanya dahannya saya lepas itu seperti itu, biar terik matahari itu terkena langsung. Tunas air itu kita lepas dari bawah cabangnya ya. Kalau sudah besar bisa saja daun-daunnya terlalu rimbun, kita lepas saja biar nutrisinya lebih cepat. Nah, seperti ini cabang airnya. Tapi ada juga yang kita biarkan, kalau memang di mana cabang air itu ya kita biarkan. Ada juga bunga, kita biarkan saja. Nah, nanti ketika kita mau lepasin cabangnya ini, tunas ini, kita lihat ini kan cabang Y-nya kan belum besar. Ketika cabangnya sudah besar, baru dilepas tunas airnya. Lepas ini baru usianya itu 6 bulan, 8 bulan ya. Tapi kalau panennya itu sudah 5 bulan, dan berarti sudah 35 kali petik. Pendapatannya itu 5 juta sekian, cuma 200 pohon. Nutrisi di buah ini agar buah cepat besar. Ini busuk buah yang harus dilepas. Ini pengaruh karena musim hujan yang tidak pernah berhenti, ekstrim, siang malam
makanya terjadi busuk buah. Jadi ini harus dilepas, busuk buahnya harus dilepas, dibakar atau ditanam biar tidak pernah menjalar. Ini busuk buahnya. Ini contoh cabai yang sudah bisa dipanen, yang merah ini. Terus yang kedua yang agak kemudahan seperti ini. Yang ketiga ditambah dengan yang kombinasi ya, kombinasi warna, kombinasi warna seperti ini. Yang hijau dikombinasikan, tidak bisa semua merah. Yang ini kuning, merah, hijau, semua yang merah. Jadi harapan saya dengan lahan yang ada ini, tujuan saya dari proses tanam menanam dari tahun ke tahun itu saya ingin membangun rumah yang sederhana dan juga untuk menyimpan uang untuk membeli lahan baru, untuk kesiapannya membeli pickup untuk membawa hasil-hasil panen juga. Nah, itu manajemennya itu saya sudah persiapkan untuk 1-2 tahun ke depan.